Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Di Minggu Advent yang keempat ini, Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan yang baru saja kita dengarkan, mengajak kita untuk mengenal salah satu figur yang ada di sekeliling proses kelahiran Yesus Kristus, yakni figur Santo Yosef, suami Bunda Maria, ayah dari Yesus. Dalam bacaan diceritakan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Santo Yusuf suaminya setelah mengetahui peristiwa itu membuat Yusuf merasa ragu-ragu untuk membuat suatu keputusan. Maka lewat keraguan-raguan yang ia alami, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi. Malaikat Tuhan memberikan suatu penjelasan. Dengan penjelasan yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu, maka Yusuf dengan tidak ragu-ragu berani untuk memutuskan suatu hal yang benar. Tanpa pikir panjang, ia bertindak sesuai yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil bagi kita sangat jelas. Santo Yosef taat kepada kehendak Allah. Dengan diamnya, Santo Yosef mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan dengan perjumpaan itu, maka terjadilah seluruh sejarah keselamatan Allah yang membuat kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Santo Yosef boleh kita katakan sebagai model orang beriman. Orang beriman adalah orang yang taat pada kehendak Allah, orang yang rendah hati kepada Allah, orang yang terbuka terhadap rahmat Allah dan membiarkan rahmat itu bekerja pada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan refleksi kita? Di Minggu Advent yang keempat ini, Natal sudah semakin dekat. Namun apakah kita mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Santo Yosef? Santo Yosef yang siap siaga dalam proses kelahiran Yesus Kristus, menyiapkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Santo Yosef memberikan diri sebagai teladan orang beriman, apakah kita bisa juga seperti Santo Yosef? Mari para saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita, menyiapkan Natal dengan lebih baik lagi, yakni menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, dan menata hati kita, agar kita pun boleh bertindak seperti Santo Yosef yang siap siaga terhadap kehendak Allah dalam diri kita. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita. Salam Nagode.